Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Perjamin Jawa Timur, kami saat ini berada di puncak Gunung Anjasmara yang berada di ketinggian berapa ini? Ketinggian 700 meter dari ini posisinya berada di Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ini benar-benar desanya masuk desa Caranggulung, ini di puncak. Nah, kali ini kami akan bincang-bincang dengan teman-teman. Ini ada ketua santri hutan rimba SHR. Memang ini posisinya ya persis di rimba. Ini ketua umumnya Pak siapa Mas? Pak Yudi. Kami juga dengan Pak Kolek, juga dengan Mas Cucuk seperti biasa. Saya ketua BIN Perjamin Jawa Timur. Kami akan berbincang-bincang terkait dengan penjagaan ekosistem lingkungan yang ada di sekitar hutan sini. Nah, nanti dari santri hutan rimba itu nanti akan menjelaskan program-program yang sudah dilakukan dan program ke depan yang intinya santri hutan rimba ini sudah berdiri, kelembagaan ini sudah berdiri lama dan sudah melakukan berbagai kegiatan. Namun SHR ini belum bisa maksimal dalam programnya karena belum ada campur tangan pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat. Dapat kita lihat nanti kami tunjukkan kondisinya. Ini selain menjaga ekosistem lingkungan yang ada di sekitar sini, santri hutan rimba juga ada kegiatan mengaji anak-anak sekitar ini, tapi kondisi bangunannya juga belum pernah dapat bantuan pemerintah. Sementara pondok-pondok lain tuh miliaran rupiah, bahkan mungkin ratusan miliar yang sudah terkucur. Kali ini kami akan berusaha, dari BIN Perjamin juga akan berusaha bagaimana santri hutan rimba ini nanti bisa berkembang. Tentunya kami akan meminta peran serta dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena ini adalah bagian dari warga negara Indonesia juga. Kami juga warga Jombang. Jombang itu milik kita bersama, bukan milik orang-orang tertentu ya. Tapi jangan hanya orang besar yang diperhatikan, kemudian orang kecil dilupakan. Ingat, adanya suatu pemerintahan itu tidak lepas daripada masyarakat. Masyarakat punya hak yang sama, masyarakat juga punya dikasih kewajiban untuk membayar pajak, kan gitu ya. Tetapi peran serta masyarakat kecil ini yang tulus ingin membangun daerahnya, peduli pada masyarakat sekitar, peduli pada lingkungan, bergerak sendiri tanpa peran serta pemerintah ini, seharusnya pemerintah itu memperhatikanlah. Nah, kalau memang belum tahu, nanti akan supaya tahu kami buat tugas ini seperti ini, supaya tahu pemerintah Jombang terutama. Nanti nggak ngerti tak kalau kupingnya saya ngerti, kan gitu kan ya, seperti itu ya. Saya akan perjuangkan benar, siapapun nanti bupatinya kami akan datangi, kami akan ngomong bareng. Ini bisa masyarakat seperti ini yang peduli dengan daerahnya ini, apakah dibiarkan begitu saja? Kan enggak seperti itu Pak. Kita punya kewajiban yang sama. Ketika ada masyarakat yang punya peduli, ya kita dorong lah, kita motivasi supaya apa? Supaya bisa maju dan bisa merasakan pembangunan Jombang, kan gitu. Jangan hanya di kota saja, di sini juga perlu, kan gitu. Anak ngaji di sini juga perlu, di tempat masjid yang mega seperti di Jombang, seperti di kota-kota tempatnya yang layak juga perlu, kan gitu. Dan jangan sampai dilupakan, karena pemimpin punya tanggung jawab dunia akhirat, kan gitu ya. Kita harus gitu. Yang penting kita itu apa? Yang penting kita itu sama-sama untuk membawa Jombang ke depan lebih baik. Kebetulan Mas Yudi ini ketua umum untuk santri hutan rimba. Nanti bisa memperkenalkan apa sih santri hutan rimba itu, dan apa misi-misinya, dan apa yang sudah dilakukan, dan ke depan bagaimana. Kita hanya mendorong saja. Kita dari BIN Perjamin ini akan mendorong, akan mengawal selama itu untuk kepentingan masyarakat secara luas. Monggo Mas Yudi diperkenalkan supaya masyarakat tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas semuanya. Oke, saya akan memperkenalkan
itu namanya sebenarnya bukan kita bikinnya itu nggak mulu kayak lembaga, kayak alat biasa. Yang jelas waktu itu pergerakan kita bikin dari sini kita bikin namanya SHR. Kenapa sih dulu kalau ada SHR itu kan latar belakangnya kita kenal ketika kita ke hutan memang kita ada ritual karena biasa teman-teman sebelum penanaman itu melakukan ritual bersama alil istiqosa. Akhirnya lama-lama itu disebut oleh teman-teman ini santri kebawalan. Baru akhirnya kita menggunakan yang namanya nama SHR. Nah, santri hutan 5 sendiri berdiri sejak 2013. Kita waktu awal kita di toga, jadi kita bukanya di tanaman toga yang mulai ada makan lagi kita tanam agar ke depan ya anak-anak generasi kita itu tahu bahwa ini tanaman yang punya kandungan manfaat yang luar biasa. Jadi yang jenengan lihat di sekitar kita juga ini beberapa tanaman. Nah, untuk perjalanan selanjutnya kita itu mengarahnya ya di sumber mata air. So kita ikut terlibat dalam konservasi masih pelestarian sumber mata air. Banyak ya dari kegiatan ya, dari tahun 2012 sampai sekarang ya tetap kita belajar. Nah yang dulu-dulu memang kita di hutan, karena kalau kita ke hutan itu wilayahnya agak benturan. Kita masuk di wilayah petani, Tahura, di sana pasti kita akan dapat rambu-rambu. Nanam ini tujuannya apa, untuk apa, jadi kita sering dapat teguran-teguran. Artinya pejuang lingkungan dulu enggak begitu dilindungi betul, diperhatikan gitu. Jadi kalau nanam asal-asalan itu kayak ada apa ini Terkait dengan SHR ini tadi Mas Yudi selaku Ketua Umum SHR sudah menyampaikan tentang visi misinya dan program kerja yang sudah dilaksanakan. Kalau menurut Pak Kolik bagaimana tanggapannya? Ya, jadi ada 3 hal lah. Pertama soal regulasi, kemudian yang kedua soal pelaku pelaksana pejabat maksudnya, dan ketiga soal fakta. Regulasi tentu ada seperti yang ada di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan ada tahun 2001, 2017 ada. Artinya untuk mengelola itu mengelola tentang hutan ini bagaimana menjadi sehat, ekosistem terjaga ada. Tapi terkait dengan pelaku yang kompeten, artinya orang-orang yang memang punya wewenang itu ada niat baik apa tidak. SHR yang berdiri sejak 2012 kan nggak mungkin kita katakan mereka tidak tahu. Nggak mungkin lah, wong Jombang masuk ke Wonosalam, apalagi di sini kan nggak mungkin. Dan yang ketiga itu soal fakta. Kita yang bersepakat bahwa maskot hutan yang ada di Jombang itu ya Wonosalam, selain kampung. Dari tahun ke tahun itu kan cenderung tidak lebih bagus ekosistemnya. Itu apakah regulasi yang ada di lingkungan hidup dan kehutanan itu sudah dijalankan? Padahal mereka itu setiap bulan juga terima bayar. Satu terima bayaran, kemudian ada dana untuk melakukan perawatan ekosistem. Dia ngerti nggak bahwa kalau kita bilang nggak ngerti, nggak mungkin lah, orang pinter-pinter ya kan, bahwa hutan itu kalau dikelola ekosistemnya itu paling tidak kita akan mendapatkan 2 hal. Pertama itu soal oksigen ini terjaga. Yang kedua kebutuhan dasar manusia itu air. Loh, ini yang jaga malah SHR. SHR yang tidak dibiayai. Jadi saya melihat memang jangan omong saja lah. Jadi kita ini tidak bermaksud apa-apa. Tapi kalau pendiriannya sejak tahun 2012 hingga sekarang, sesekalipun tidak pernah mendapatkan support atau stimulan dari pemerintah dengan dana yang ada sesuai APBN, itu kan nemen itu. Nemen tidak niatnya. Nemen tidak niatnya. Tapi kalau tidak niat kita katakan orang nggak ngerti kan nggak mungkin.
Nah, kita berharap pada pemerintah daerah itu cobalah dipikir ulang, punya enggak niat yang baik. Karena faktanya memang tidak. Nah, yang baru-baru nanti DPR maupun bupati yang tolong ekosistem kita ini harus kita jaga karena dua kebutuhan, regulasi tinggal manusianya. Juga kepada Pak Prabowo lah, kita berharap betul bahwa hutan merupakan salah satu potensi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, khusus Jombang ini dipelihara. Atau kalau ada yang memang nggak benar ya sanksi lah, sanksi yang benar gitu. Kita kan kesel kadang-kadang ngomong begitu. Kenapa? Karena pemerintah ini dalam pengertian orang-orang yang jabat ini kan merasa pintar. Dijak ngomong itu sulit sekali. Jangan ngomong begini nggak mau dia, karena pengalaman saya ini. Kalau tadi Pak Wandi ngomong saya pernah menjadi DPR, ya pernah lah, tapi tidak separah ini dulu kok. bener aja, nggak separah ini dulu. Ini parah banget. Bagi proyek. 98 sampai dengan sekarang kita hitung berapa tahun? 20 lebih tahun. Kalau hutan ini semakin tahun semakin, persoalannya kan diregulasinya ada, tapi orangnya juga ada. Nah, ini nggak sambung dengan masyarakat sosial seperti SKM. Nah, kita harapkan ke depan itu jangan angkuh lah. Masyarakat ini jangan dianggap. Masyarakat nyatanya Mas Yudi ini bisa ini keramut ini. Tinggal yang kemudian mau ditingkatkan ya tanaman apa namanya? Fikes itu potensi untuk membangun ekosistem. Itu ngosok nggak ngerti pemerintah fikes, ya ngerti lah, nggak mungkin. Persoalannya di mau tidak mau. Kenapa tidak mau mindsetnya? Mindsetnya memang mindset materialis dan pragmatis. Jangan tidak mau dikatakan begitu, karena faktanya memang hutan tidak diurus. Semakin gersang, semakin hilang fungsinya. Untuk dua hal tadi, ekosistem itu akan berdampak pada dua. Yang pertama oksigen dan yang kedua air. Minimal ini. Iya. Nah, saya rasa itulah Pak Wandi. Kembangkan. Jadi artinya di sini bahwasanya keberadaan masyarakat sendiri dengan lingkungan, masukan, ekosistem dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Mas Yudi ini kan ketua umum SHR santri yang salah satu dari kegiatannya adalah menjaga lingkungan hutan, gitu, pelestarian hutan, berkenan dengan visi misi dari SHR yang sudah dilakukan. Ternyata belum ada sentuhan dari pemerintah. Menurut Mas Yudi. Ya, terima kasih Mas Wandi, Pak Balik, dan saya salut pada Mas Yudi ya, yang sudah melakukan aktivitas konservasi alam melalui kegiatan santri hutan rimba ini. Dan sebuah pertanyaan dalam lingkup kecil ya kan, dalam lingkup kecil terutama pada pemerintah Kabupaten Jombang. Saya ingin sebuah pertanyaan begini, siapapun yang menjadi pimpinan di kabupaten ini, di Kabupaten Jombang ini, cerdas nggak melihat potensi? Karena Mas Yudi ini dengan kegiatan santri hutan rimbanya adalah sebuah potensi. Nah, berbiaya sendiri. Sebuah potensi yang ya berbiaya sendiri, yang membuat kita semua shock adalah ketika kita melihat potensi itu terus bergerak, ya kan, tanpa ada support dari manapun. Nah, bayangan kita adalah kemana nih pemerintah? Gitu loh. Padahal kalau kita ngomong kemarin masih ada sambungan benang merahnya dengan podcast sebelumnya, ada dana CSR di situ, ada juga anggaran-anggaran yang dikucurkan untuk konservasi alam, perawatan mata air dan segala macam. Seperti apa yang dilakukan oleh Mas Yudi. Nah, itu penting sekali. Dan lagi saya ingin ngomong bahwa kalau kita ini masyarakat sebenarnya rimba, gitu kan, ya kan. Jadi kita ini sebenarnya sebelum ada pembangunan modern, sebelum ada gedung modern, perumahan dan segala macam, kita ini hutan, kita ini hidup di hutan. Nah, gitu loh. Kita ini hidup di hutan. Nah, kalau kita tidak merawat hutan, kita menjadi orang yang pengkhianat. Gitu. Kita mengkhianati keberadaan kita sejak awal. Oleh karena itu, Mas Yudi ini mencoba bersama santri-santrinya tidak hanya dalam kegiatan keagamaan, tapi juga mencoba mendekati alam, ya kan, dengan mencoba merawat dan mengonservasi alam. Mestinya ini sebuah potensi yang dirangkul. Saya bermula terkait dengan perbincangan sore hari
ini tadi saya sampaikan sama ketua santri dan rimba apa menjadi visi dan misinya, kemudian apa yang sudah dilakukan. Nah, ternyata intinya adalah santri dan rimba ini kemudian sosialnya belum ada berat dari pemerintah. Kami dari Binpro Jamin dan DP Persen Jawa Timur akan mencoba untuk memfasilitasi juga bersama-sama nanti kita sampaikan juga kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar supaya apa? Agar supaya kepedulian masyarakat ini yang terkait dengan lingkungan hutan, kemudian terkait dengan observasi hutan ya, hutan itu nanti bisa ada peranan dari pemerintah dalam arti untuk memberikan motivasi juga mendorong apa menjadi tujuan dari masyarakat seperti lembaga. Oke pemirsa, demikian pertemuan kali ini dengan Ketua Umum Santri dan Rimba yang ada di Wonosalam, di mana beliau tadi mengatakan selama ini telah melakukan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan untuk konservasi lingkungan hutan, untuk menjaga kelestarian hutan. Namun Santri dan Rimba ini dalam melaksanakan visi misinya atau kegiatannya dia masih menggunakan sosial dari anggota-anggotanya atau dari untuk anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan sosial tersebut adalah dari urunan anggota para anggotanya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini nantinya Santri dan Rimba bisa melaksanakan fungsi tugasnya atau visi misinya dan dapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya Kota Kabupaten Jombang. Demikian biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.